Iya, baik. Terima kasih kepada pemandu acara yang memberikan kesempatan ini kepada kami. Dan kami memberikan rasa hormat kami kepada Ibu anggota Dewan dan kepada Bapak Kades Desa Sejahtera dan kepada Bapak Kades Desa Wenuni. Kami memberikan rasa hormat kami kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang dalam hal ini kami mohon maaf kalau tidak bisa menyebut nama, status, dan gelar. Izinkan kami saat ini untuk menyampaikan riwayat hidup almarhumah Elizabeth Bono. Nama almarhumah Elizabeth Bono, tempat tanggal lahir Panoli tanggal 19 April 1963. Almarhumah adalah anak kelima dari pasangan Nek Sampe Londong dan Marta Kabolong. Demikian kami akan menyebutkan nama atau susunan dari anak Nek Sampe Londong almarhum dan Marta Kabolong almarhumah. Yang pertama yang bernama di Tasik. Yang kedua yang bernama Kendek. Yang ketiga yang bernama Nek Satu. Yang keempat bernama Duma. Yang kelima bernama Elizabeth Bono almarhumah, yang olehnya hari ini Bapak Ibu saudara sekalian boleh hadir berbagi duka yang kami rasakan. Yang keenam Esther Sampe Londong almarhumah. Almarhumah menikah dengan Yakob Lungan pada tahun 1978 dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama nama Yohanes Lungan, yang kedua Ayub Lungan, yang ketiga Apriana Lungan, dan dikaruniai 7 orang cucu, yaitu Wahyu Lungan, Kesia Lungan, Daniel Lungan, Lesia, Alvero, Cici, dan Immanuel. Almarhumah pernah berdomisili di Sangatta tahun 1976 sampai 1787 dan kembali berdomisili di PT ICI tahun 1987 sampai tahun 1990 dan kembali berdomisili di Tompe, Pantai Barat tahun 1990 hingga 2007 dan berdomisili di Palolo pada tahun 2007 sampai sekarang. Selama masa hidup almarhumah pernah menjabat sebagai Ketua Jemaat GPID Sion Tompe selama 13 tahun. Ketua Ibu di GPID Sion Tompe selama 2 tahun. Almarhumah menderita sakit pada tahun 2022 dan dibawa berobat pada bulan Juli di Makassar sampai bulan November 2022. Sempat membaik, namun pada bulan Desember kembali ke rumah sakit Torobelo. Sempat keluar dari rumah sakit Torobelo dan kembali ke rumah, namun tidak ada perubahan dan dibawa kembali ke rumah sakit Samaritan dan dirujuk ke rumah sakit Undata Palu. Almarhumah mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit Undata Palu pada tanggal 20 Januari
2023, tepatnya hari Jumat pukul 15.25 WITA. Selamat jalan istri tercinta, mama tercinta, oma kami tercinta. Engkau sudah menunaikan tugasmu di dunia dan akhirnya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Demikian pembacaan riwayat hidup almarhumah Elizabeth Purno. Dan sekali lagi atas kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Kami kembalikan kepada pemandu acara dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sepenanggungan dalam beban duka yang kami rasakan. Terima kasih. Saya masih memberi waktu 1-2 menit untuk melihat almarhumah yang terakhir kalinya sebelum kita membawanya ke tempat pemakaman. Ya, silakan mungkin keluarga, tandai taulan keluarga. Di dalam anugerah Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus, hari ini Tuhan bersama rumpun keluarga kami akan mengantarkan jenazah almarhumah Oma Elizabeth ke tempat peristirahatan terakhir. Mohon damai sejahtera dari Tuhan menjadi bagian kami, penyertaan Tuhan. Kami berjalan dalam pimpinan Tuhan, tiba dengan selamat. Kami menyelenggarakan pemakaman dalam damai dan sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Yesus, hiburkan keluarga yang berduka cita. Amin. Amin.
Susah Mbak mau lihat deh. Kamu kena nanti. Situ saya turun dulu, tunggu. Jangan kutai lah. Bisa mana saya tadi bawah lagi. Leo tadi. Oke, jadi ini bawah. Mantap dete. Banyak tongkonan. Pekuburan Kristen di Topangana. Ini etnis Toraja. Dengan melihat tongkonan ini, jadi di mana-mana orang Toraja itu kentara sekali. Kuburan saja ada pakai tongkonan ya. Pekuburan Kristen di Topangana, Palolo, Kabupaten Sigi. Sana kamu. Gimana ke kepala? Kepala kemari dong. Kemari kepala. Afi. Keren. Ya, Oma Elizabeth. Bagi Bapak Ibu yang membawa lembaran pujian tadi, mari bersama-sama kita menyanyikan satu pujian yang berkata, waktu namaku dipanggil, bila tiba harinya Tuhan datang ke dalam dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, Tuhan kan datang dengan segala mulianya, bila ku dipanggil ku menjawab ya. Tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya, bila ku dipanggil ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bila nama kita dipanggil suatu hari nanti, kita akan menjawab ya kepada Tuhan. Oma Elizabeth telah menjawab panggilan Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, aku siap dipanggil oleh Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi kita pada saat ini, di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan
akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita akan diubah. Kita semua akan diubah. Anak-anak yang berduka cita, suami, bahkan kita semua, tentu tidak ada yang tidak merasakan duka ketika ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, apalagi orang tua yang mengasihi kita. Namun di dalam Tuhan ada janji pengharapan. Amin. Amin. Orang yang sudah mati ini, ketika nafiri Tuhan akan berbunyi di suatu hari nanti dalam kehendak Tuhan, semua orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan inilah pengharapan orang-orang percaya. Orang yang mati di dalam Tuhan, dia tidak akan mati selama-lamanya. Karena ada hari yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita akan dibangkitkan dan berjumpa dengan Tuhan. Dan kita akan berjumpa. Kita akan melakukan reuni bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Sebelum kita menurunkan ke dalam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menghantarkan. Dan sebelum saat jenazahnya akan diturunkan ke liang lahat, kami mohon hikmat. Kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu melingkupi kami, Kuasa-Mu melingkupi anak-anak, Kuasa-Mu melingkupi hati suami yang sangat berduka cita, bahkan semua kami. Kami percaya kami ada di sini, ada dalam pengamatan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan diturunkan di liang lahat. Tali. Tidak. Saudara-saudara sekalian, Allah Bapa kita dengan hikmat dan kehendaknya yang indah telah menjemput orang tua terkasih kita, Ibu almarhumah Elizabeth Pono. Apabila roh saudara-saudari kita ini telah kembali kepada Allah yang telah menciptakannya, maka kami menguburkannya ke dalam tanah, agar tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, dengan harapan pada waktu Tuhan Yesus turun kembali ke dalam kemuliaannya, tubuh kita yang hina akan diubah menjadi tubuh yang mulia kepada Tuhan. Pujian, O Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan sebelum kita mengebumikan
orang tua terkasih kita ke dalam tempat peristirahatannya. Mari kita mohon belas kasih Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita dan silakan untuk petugas pemakaman.